Danau Kaskade Mahakam berjarak kurang lebih 118 km atau sekitar 3 jam perjalanan dari Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Danau Kaskade Mahakam berada pada wilayah administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat. Danau Kaskade Mahakam termasuk danau prioritas nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang penyelamatan danau prioritas nasional. Danau Kaskade Mahakam terdiri dari 3 danau besar, yaitu Danau Semayang seluas 13.000 hektar, Danau Melintang seluas 11.000 hektar, dan Danau Jempang 15.000 hektar serta 17 danau kecil lainnya yang berada di sekitar 3 danau besar. Danau Kaskade Mahakam berupa dataran banjir yang kondisinya dipengaruhi oleh curah hujan dan Sungai Mahakam. Luas wilayah pengendalian Danau Kaskade Mahakam sebesar 163.022,98 hektar yang di dalamnya terdapat pusat kegiatan lokal Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara dan Tanjung Isui Kabupaten Kutai Barat, kawasan permukiman pertanian hortikultura dan perkebunan. Selain itu, pusat kegiatan lokal Kota Bangun dan Tanjung Isui juga merupakan bagian dari wilayah pengendalian Danau Kaskade Mahakam. Danau Kaskade Mahakam merupakan habitat pesut mahakam yang dilindungi. Keberadaan pesut mahakam ini menjadi daya tarik wisata di kawasan Danau Kaskade Mahakam. Selain sebagai habitat pesut mahakam, Danau Kaskade Mahakam juga digunakan sebagai media transportasi masyarakat sekitar. Danau Kaskade Mahakam memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan permasalahan yang perlu diselesaikan. Pada saat ini di sekitar Danau Kaskade Mahakam terdapat berbagai kegiatan seperti permukiman, perkebunan, dan pariwisata. Potensi wisata di Danau Kaskade Mahakam berupa wisata pesut mahakam yang merupakan spesies endemi di Danau Kaskade Mahakam. Wisata pesut mahakam dapat dikembangkan dengan tetap menjaga kelestarian dan fungsi Danau Kaskade Mahakam. Permasalahan yang ada di Danau Kaskade Mahakam terkait dengan aktivitas manusia yang ada di sekitarnya. Aktivitas-aktivitas menghasilkan sampah ataupun limbah yang mengakibatkan penurunan kualitas air danau dan memicu pertumbuhan tanaman pengganggu atau gulma pada badan air danau yang dapat mempengaruhi kelancaran transportasi masyarakat. Menetapkan delineasi kawasan sekitar danau yang terdiri atas zona badan air, zona sempadan, zona perlindungan sempadan, dan zona pengaman ekologi, kawasan pengendalian danau untuk menjaga kondisi dan fungsi Kaskade Mahakam. Pada wilayah pengendalian terdapat zona-zona yang perlu dikendalikan. Zona kendali merupakan zona dengan tingkat konsentrasi dan dominasi kegiatan pemanfaatan ruang yang tinggi. Zona-zona kendali tersebut terbagi dalam beberapa lokasi yang tersebar di wilayah pengendalian Danau Kaskade dengan luasan sebesar 21.507,80 hektar.
Kondisi ini berarti terdapat pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang maupun dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar Danau Kaskade Mahakam dilakukan dengan menggunakan perangkat pengendalian. Pengendalian pemanfaatan ruang di badan air. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat dan terbatas berupa kegiatan rumah panggung dan rumah apung harus melalui pertimbangan teknis. Tidak diperbolehkan menambah luasan bangunan melebihi ketentuan yang sudah ditetapkan. Tidak diperbolehkan menambah bangunan untuk bangunan yang sudah ada dan tidak boleh ada bangunan baru. Pengendalian kepadatan bangunan dan penyediaan prasarana sanitasi permukiman. Pengendalian pemanfaatan ruang di sempadan danau. Kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan sempadan danau sebagai ruang terbuka hijau. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kondisi dan fungsi danau. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat dan terbatas berupa kegiatan rumah panggung harus melalui pertimbangan teknis. Pengendalian pemanfaatan ruang di area perlindungan sempadan dan pengaman ekologis. Kegiatan permukiman diharuskan memiliki kelengkapan prasarana minimum yang menunjang fungsi dan kondisi danau. Pemanfaatan ruang area perlindungan sempadan dan pengaman ekologis mengikuti arahan rencana tata ruang yang sudah ada. Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di kawasan lindung gambut. Penataan permukiman yang sudah ada di kawasan sempadan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis lingkungan permukiman yang berorientasi pada fungsi keamanan, kenyamanan, dan estetika dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. Rencana Aksi Perlindungan Danau Kaskade Mahakam. Optimalisasi penataan ruang kawasan danau. Pengintegrasian penyelamatan danau prioritas nasional ke dalam dokumen perencanaan. Pembersihan gulma dari alur sungai dan permukiman. Pembangunan pengaman gelombang. Pengelolaan persampahan. Pemulihan kondisi reservat ikan. Pembangunan pos hidrologi di kawasan danau terutama pos curah hujan dan tinggi muka air. Pengendalian pencemaran air dari berbagai kegiatan di daerah tangkapan air. Revegetasi untuk perlindungan dari angin dan gelombang air. Pemasangan peralatan pemantauan kualitas air secara online. Pengembangan patok batas sempadan danau. Peningkatan peran pemangku kepentingan. Pengembangan sistem informasi danau. Rencana aksi ini bertujuan untuk menjaga kondisi dan fungsi Danau Kaskade Mahakam sebagai pengendali banjir alami dan habitat bagi spesies endemi pesut Mahakam.
Diharapkan dengan adanya perangkat pengendalian dan rencana aksi yang disusun untuk Danau Kaskade Mahakam dapat menjaga kondisi dan fungsi Danau Kaskade Mahakam. Ayo kita kawal pengendalian pemanfaatan ruang demi penyelamatan danau yang berkelanjutan.